Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini berkesempatan akan mempresentasikan mengenai materi masyarakat madani. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah bagusnya nih kita berkenalan dengan para anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Haridi dengan akhiran NPM 100. lalu ada saya Alfian Ahmad Fauzi dengan NPM 178. Dan saya Jakri Abdurrahman dengan akhiran NPM 276. Saya Muhammad Niko Chandra dengan akhiran NPM 278. Dan yang terakhir saya Muhammad Afwansyah Al-Ghifari dengan akhiran NPM 279. Nah, tadi kan kita sudah berkenalan ya. Sekarang saatnya kita menuju ke materinya. Untuk materi yang pertama, itu ada dari pengertian masyarakat madani. Nah, sebelumnya dari masyarakat madani itu ada 3 loh. Ada 3 ciri khusus di bab ini. Yaitu yang pertama itu pengertian, yang kedua perspektif, dan yang ketiga adalah ciri. Untuk pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep dari filsafat politik yang menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis, berkeadilan, toleran, dan menghargai hak asasi manusia. Istilah madani berasal dari bahasa Arab, Madinah, yang berarti kota atau peradaban. Dalam konteks konsep masyarakat madani, kata madani lebih merujuk pada sebuah masyarakat yang telah mencapai kemajuan dan kedewasaan dalam hal pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat madani memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada empat karakteristik dalam konsep masyarakat madani. Yang pertama ada demokratis. Artinya, masyarakat madani memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lalu yang kedua ada berkeadilan. Masyarakat madani menjamin keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga ada toleran. Masyarakat madani menghargai perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan politik. Dan yang terakhir ada menghargai hak asasi manusia. Nah, masyarakat madani mengakui dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Dalam konsep masyarakat madani, masyarakat dianggap sebagai agen perubahan dalam membangun dan menjaga kondisi sosial yang ideal. Masyarakat dianggap memiliki tanggung jawab aktif dan memperjuangkan keadilan, toleransi, dan demokrasi, sehingga masyarakat dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan bersama. Lalu yang kedua ada perspektif Islam. Akan dilanjutkan oleh Baik, yang selanjutnya adalah masyarakat madani dalam perspektif Islam akan disampaikan oleh saya. Dalam Islam, masyarakat madani terbagi menjadi 4 istilah, yaitu yang pertama, umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri dari 2 kata, ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Jadi, umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian dari umat mencakup pada seluruh manusia. Dan yang kedua, umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini antara lain terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut dijelaskan kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan, yang berartikan dasar pertengahan atau moderat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berperilaku adil karena tidak memihak ke sisi kiri maupun kanan.
Konsep umatan wasatan ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga akan disambungkan atau dilanjutkan oleh Niko Chandra. Oke, selanjutnya ada khairu ummah. Istilah khairu ummah dapat ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat yang unggul. Istilah khairu ummah ini hanya pernah disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Imran ayat 10. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah kaum terbaik yang membawa tugas untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, khairu ummah dapat dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Imran ayat 10. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, baldatun tayyibatun. Istilah baldatun tayyibah dapat ditafsirkan sebagai negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad. Dalam pengertian bahasa, kata balad ini diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Kata baldatun tayyibah hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Saba ayat 15. Istilah baldatun tayyibatun sebetulnya lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat, jadi bukan pada sekumpulan orang atau masyarakat. Namun istilah ini harus tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan baldatun tayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan juga ideal. Nah, itu mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Lalu ada ciri masyarakat ideal yang akan dibacakan oleh saudara Al-Ghifari dan juga Muhammad Rafli Aridi. Oke, ciri masyarakat ideal. Adapun 3 ciri dari masyarakat ideal menurut perspektif Islam itu, yang pertama yaitu beriman, yang kedua melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang pertama adalah beriman. Beriman memiliki arti menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai kondisi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Dalam hubungan dengan ciri masyarakat yang ideal dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Al-Quran dan hadis mengajarkan objek-objek keimanan yang harus diimani oleh seseorang muslim, atau yang lebih sering dengan istilah rukun iman. Rukun iman sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada rasul-rasul Allah, dan yang kelima beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, kemudian yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Keharusan manusia mempunyai iman yang baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat diperkuat juga dalam Al-Quran dalam surat Al-Asr ayat 103. Secara umum, ayat tersebut mengungkapkan bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memiliki 4 sifat, yaitu memiliki iman, amal soleh, berwasiat kepada kebenaran, dan berwasiat kepada kesabaran. Baik, saya akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab. Dalam tatanan bahasa Arab, kata ma'ruf merupakan isim maf'ul yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerja dari kata ma'ruf adalah arafa, yang mempunyai arti mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam, atau mengenali perbedaan. Selanjutnya, kata ma'ruf diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Dalam Al-Quran, kata ma'ruf diulang sebanyak 32 kali. Dalam setiap kali penyebutannya, makna dari kata ma'ruf ini selalu diberi konteks tertentu. Meskipun demikian, semua kata ma'ruf selalu tertuju pada kebaikan. Salah satu hal yang diperhatikan dari istilah ma'ruf yang disebut dalam Al-Quran
adalah suatu nilai kebaikan. Kebaikan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dari anggota masyarakat. Kemudian ada poin ketiga, yaitu sekaligus poin terakhir, yaitu nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, nahi memiliki arti mencegah dan mungkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk. Jadi kita bisa tarik garis benang merahnya ya. Nahi mungkar itu memiliki arti mencegah dari sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Dalam Islam, istilah nahi munkar ini sudah menjadi istilah yang menjadi ajaran pokok dari agama Islam, terlebih sudah menjadi tujuan yang utama. Sesungguhnya istilah nahi munkar ini selalu bersanding dengan poin sebelumnya, yaitu amar ma'ruf. Itu menunjukkan bahwa semua kebaikan-kebaikan serta sifat-sifat yang baik sebagai sesuatu yang memiliki kebaikan. Sebaliknya, istilah dari mungkar ini menunjukkan dosa serta kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Kesimpulannya adalah ma'ruf merupakan sesuatu yang sesuai dengan watak manusia umumnya dan juga kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan mungkar sendiri adalah kebalikannya. Baik ya. Nah, dikarenakan kita hanya merecord dan mengupload video ini ke YouTube, jadi untuk sesi tanya jawab bisa kalian tanyakan saja di kolom komentar. Dan saya cukupkan saja ya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan juga minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kesalahan, kita bisa bicarakan baik-baik, bukan malah pergi lalu mencari yang terbaik. Sekian dan terima kasih.